Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Andika Prasetya pada channel ASN Guru, channel berbagi tutorial dan informasi terbaru. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe karena subscribe itu gratis. Dan aktifkan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Bagi teman-teman yang subscribe channel saya doakan diangkat P3K tahun ini. Amin, amin ya robbal alamin. Pada video kita kali ini kita akan membahas terkait soal P3K Guru SD bidang teknis yang ke-9. Bagi teman-teman yang belum menyimak pembahasan soal-soal P3K sebelumnya, silakan kunjungi daftar video kami. Link kami letakkan di description box di bawah. Mari kita memasuki soal nomor 1. Soal nomor 1. Adi menghitung pengurangan dua bilangan pecahan sebagai berikut. 3/11 min 1/3 sama dengan 3 dikurang 1/11 dikurang 5 sama dengan 1/3. Berdasarkan jawaban tersebut, Adi belum menguasai konsep tentang titik, titik, titik. A. Penjumlahan. B. Pecahan. C. Pecahan senilai. D. Pengurangan bilangan bulat. E. Pengurangan bilangan pecahan. Silakan di pause selama 1 menit untuk mencari jawabannya. Mari kita mencari jawabannya bersama-sama. Kita ketahui bahwasannya pada soal 3/11 dikurang 1/5 merupakan tipe soal pengurangan bilangan pecahan. Sehingga Adi belum menguasai konsep tentang E, pengurangan bilangan pecahan. Kita akan memasuki soal nomor 2. Soal nomor 2. Dari bilangan di bawah ini, yang memuat bilangan tidak senilai adalah titik, titik, titik. Silakan di pause selama 1 menit untuk mencari jawabannya. Mari kita mencari jawabannya bersama-sama. Trik pada soal nomor 2 adalah membuat semua pilihan menjadi satu tipe. Bisa jadi dia pecahan, desimal, persentase, dan lain sebagainya. Kita pilih option yang B, di mana 2/100 adalah pecahan biasa dirubah menjadi desimal. Akan senilai dengan 0,02. Sedangkan 0,20 itu sama dengan 0,20. Selanjutnya, yang 1/5 itu merupakan pecahan biasa. Itu senilai dengan 0,20. Dan terakhir, 20% kita rubah menjadi desimal. Itu senilai dengan 0,20. Option yang B itu ada satu pecahan yang tidak senilai, yaitu 2/100, yaitu 0,02. Sehingga jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 2 adalah yang B. Kita akan memasuki soal nomor 3. Soal nomor 3. Pecahan berikut yang terletak di antara 5/6 dan 6/7 adalah titik, titik, titik. A. 71/84. B. 70/84. C. 37/42. D. 36/42. E. 35/42. Silakan di pause selama 1 menit untuk mencari jawabannya. Mari kita cari jawabannya bersama-sama. Kita ketahui ada dua pecahan, yaitu 5/6 dan 6/7. Pada trik soal nomor 3 itu adalah dengan menyamakan penyebutnya. 6 dan 7 kita samakan dengan angka 42. Sehingga pembilangnya akan menjadi 35 dan 36. Kita ketahui bahwasanya dalam bilangan asli belum ada angka di antara 35 dengan 36, sehingga kedua pecahan tersebut kita sama-sama dikali 2, sehingga pada penyebut menjadi 84 dan pada pembilang menjadi 70 dan 72. Kita ketahui ada angka bilangan asli di antara 70 dan 72, yaitu 71. Sehingga pecahan berikut yang terletak di antara 5/6 dan 6/7 adalah 71/84. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 3 adalah yang A. Kita akan memasuki soal nomor 4. Soal nomor 4. Seorang guru SD hendak mengajar konsep FPB. Rancangan aktivitas peserta didik yang paling sesuai dengan panduan berbasis konstruktivisme adalah peserta didik diminta untuk mencari faktor dari suatu bilangan dengan ketentuan memiliki faktor lebih dari 2. Bilangan tersebut adalah A. 11, B. 23, C. 25, D. 29, dan E. 31. Silakan di pause selama 1 menit untuk mencari jawabannya.
Mari kita cari jawabannya bersama-sama. Kita ketahui bahwasannya bilangan prima adalah bilangan asli yang lebih besar dari 1 dan faktor pembaginya adalah 1 dan bilangan itu sendiri. Di soal yang diminta adalah bilangan dengan ketentuan memiliki faktor lebih dari 2. Jadi yang diminta adalah yang bukan bilangan prima. Kita ketahui bahwasannya bilangan prima antara 1 dan 100 adalah 2, 3, 5, 7, 11. 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, dan 97. Sehingga kesimpulan soal nomor 4 adalah yang C, 25, merupakan bukan bilangan prima. Kita akan memasuki soal nomor 5. Soal nomor 5. Ibu Endang akan mengajarkan materi bilangan pecahan senilai 1/2 sama dengan 2/4 pada peserta didik. Adapun langkah pemecahan yang dilakukan Ibu Endang adalah 1. Menyiapkan kertas. 2. Membagi kertas pertama menjadi 2 bagian yang sama dan salah satunya diarsir. 3. Peserta didik menentukan nilai pecahan kertas yang diarsir. 4. Melipat 2 lagi kertas tersebut. 5. Peserta didik menentukan nilai pecahan yang baru dari kertas yang diarsir. 6. Meminta peserta didik untuk menunjukkan besar daerah yang diarsir apakah besarnya tetap. 7. Meminta peserta didik untuk menuliskan nilai pecahannya. 8. Menyimpulkan bahwa daerah yang diarsir tetap tetapi pecahannya berbeda namun memiliki nilai yang sama. Pembelajaran yang dilakukan Ibu Endang adalah pembelajaran dengan pendekatan titik. A. Naturalisme. B. Konstruktivisme. C. Behavioristik. D. Dualisme. Dan E. Rasionalisme. Silahkan di-pause selama 1 menit untuk mencari jawabannya. Mari kita mencari jawabannya bersama-sama. Kita ketahui di sini bahwasanya Ibu Endang hanya memberikan suatu kertas dan peserta didik memotong dan menilai pecahan dari kertas yang diarsir, sehingga pada soal nomor 5 ini akan sesuai dengan konstruktivisme, yaitu guru hanya sebagai fasilitator, yaitu memberi bahan. Yang dilakukan Ibu Endang adalah memberi kertas dan siswa membangun pengetahuannya sendiri dengan cara melipat, memotong, dan menilai dari kertas yang diarsir tersebut. Sehingga soal nomor 5 yang paling tepat adalah yang B, konstruktivisme. Soal nomor 6. Seorang pengelola pasar swalayan memberikan pasokan buah-buahan dan sayur mayur berupa 75 sisir pisang, 90 ikat bayam, dan 120 buah jeruk. Ia akan mengemasnya dalam paket-paket yang berisi pisang, sayur mayur, dan jeruk. Paket terbanyak yang dapat disiapkan dengan sisa sedikit-sedikitnya adalah titik. A. 6 kemasan. B. 12 kemasan. C. 15 kemasan. D. 25 kemasan, dan E. 36 kemasan. Silakan di-pause selama 1 menit untuk mencari jawabannya. Mari kita mencari jawabannya bersama-sama. Kita ketahui ada angka 75, 90, dan 120. Ketika angka tersebut kita bisa membaginya dengan angka 3, yaitu menghasilkan angka 25, 30, dan 40. Kemudian kita bagi lagi dengan angka 5, menghasilkan angka 5, 6, dan 8. Sehingga kita ketahui FPB-nya adalah 3 dikali 5, yaitu 15 kemasan. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 6 adalah yang C, 15 kemasan. Kita akan masuki soal nomor 7. Soal nomor 7. Ibu memiliki sepertiga bagian kue. Kue tersebut dibagikan secara adil untuk Evan, Rizky, dan Iqmal. Evan hanya memakan setengah bagiannya, sisanya diberikan kepada Iqmal. Pertanyaannya adalah bagian kue yang diterima Iqmal adalah A. 3/18, B. 1/9, C. 3/6, D. 1/18, E. 11/18. Silakan di-pause selama 1 menit. Mari kita mencari jawabannya bersama-sama. Kita ketahui untuk soal nomor 7 triknya adalah kue yang dimiliki ibu 1/3 dikali dengan kue yang diberikan Evan, yaitu setengah. Sepertiga dikali setengah sama dengan 1/6. Nilai ini akan sama dengan 3/18. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang A. Kita akan memasuki soal nomor 8. Soal nomor 8.
Pak Firman memperoleh penghasilan 7.650.000. Dari penghasilan tersebut, 1/9 bagian digunakan biaya bersama-sama putra-putrinya. 11% bagiannya digunakan untuk transportasi sehari-hari. 30% digunakan untuk biaya hidup. Dan 0,15 digunakan untuk membayar cicilan rumah. Serta sisanya digunakan untuk tabungan. Besar dana untuk tabungan adalah titik. Silakan di pause selama 1 menit untuk mencari jawabannya. Mari kita cari jawabannya bersama-sama. Untuk mengetahui besar tabungannya adalah X sama dengan 1 besar penghasilan dari Pak Firman yaitu 100% dikurang 1/9 yaitu biaya untuk bersama-sama putra-putrinya dikurang 11% untuk transportasi dikurang 30% untuk biaya hidup dan terakhir dikurang 15% untuk biaya cicilan rumah sehingga didapatkan 296/900 dikali penghasilan dari Pak Firman yaitu 7.650.000 menghasilkan angka 2.516.000 sehingga besar dana untuk tabungannya adalah yang C 2.516.000. Kita akan memasuki soal nomor 9. Soal nomor 9. Cindy mengerjakan suatu pekerjaan pada waktu 2 hari. Firman untuk pekerjaan yang sama membutuhkan waktu 3 hari, sedangkan Teguh dapat menyelesaikan dalam waktu 4 hari. Jika mereka akan bekerja bersama-sama untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, maka pekerjaan itu akan selesai pada waktu A. 23 jam, B. 22 jam 9 menit, C. 22 jam 15 menit, D. 1 hari 50 menit, dan E. 1 hari. Silahkan di pause selama 1 menit untuk mencari jawabannya. Mari kita mencari jawabannya bersama-sama. Untuk mengetahui dari waktu yang dibutuhkan untuk ketiganya adalah 1/X ditambah 1/, waktu yang dibutuhkan Cindy 2, ditambah 1/, waktu yang dibutuhkan Firman 3, ditambah 1/, waktu yang dibutuhkan oleh Teguh 4. Sehingga menghasilkan persamaan X sama dengan 12/13 hari. Kita rubah menjadi jam. Sehingga X sama dengan 12/13 dikali 1 hari sama dengan 24 jam. X sama dengan 22,15 jam. Artinya 22 jam ditambah 0,15 dikali 60 menit sama dengan 22 jam ditambah 9 menit. Sehingga jawabannya paling tepat adalah yang B. 22 jam 9 menit. Kita akan memasuki soal nomor 10. Soal nomor 10. Pembangunan sebuah gedung dirancang selesai dibangun selama 20 hari oleh 36 pekerja. Setelah dikerjakan 12 hari, pekerja dihentikan selama 2 hari. Jika kemampuan pekerja setiap pekerja dianggap sama, dan agar pembangunan tepat akan selesai, banyak pekerja tambahan yang diperlukan adalah A. 12 pekerja, B. 18 pekerja, C. 16 pekerja, D. 14 pekerja, E. 20 pekerja. Silakan di pause selama 1 menit untuk mencari jawabannya. Mari kita mencari jawabannya bersama-sama. Kita akan membuat tabel di mana ada H, hari, P, pekerja, sedangkan untuk yang kolom vertikal adalah N, hari normal, dan K, hari terkendala. Sisa hari normal adalah 20 dikurang 12, 8. Sedangkan pekerjanya ada 36. Ternyata dihentikan selama 2 hari sehingga hari pada terkendala tinggal 6 hari. Maka pertanyaannya adalah berapa jumlah yang diperlukan sehingga 36 ditambah P. Kita akan mengalihkan hari dengan pekerja sehingga menghasilkan 8 dikali 36 sama dengan 6 dikali P plus 36. 288 sama dengan 6P ditambah 216, di mana P sama dengan 72 dibagi 6. P sama dengan 12. Sehingga jumlah pekerja yang harus ditambahkan adalah 12 pekerja. Jawabannya yang A.
Sekian, terima kasih dari saya. Mohon bantuan subscribe-nya agar saya semangat bikin konten pembahasan soal P3K. Bagi teman-teman yang subscribe channel YouTube saya doakan lulus P3K tahun ini. Amin. Salam hangat dari saya, Andika Prasetya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.